Mereka akhirnya duduk berhadapan dengan kebenaran yang selama ini mereka coba kubur dalam-dalam. Dan kebenaran itu kini menggerogoti mereka sedikit demi sedikit. Jauh di lubuk hati, mereka selalu tahu bahwa kamu bukanlah seseorang yang seharusnya mereka lawan. Namun, kesombongan membutakan mata. Kesombongan meyakinkan mereka bahwa mereka bisa memprovokasi, menyabotase, dan memanipulasi tanpa konsekuensi. Jika pesan ini terasa menyentuh jiwamu dan mengingatkanmu pada kekuatan yang kamu miliki, tunjukkan dukunganmu dengan like. Mari saling menguatkan di kolom komen dan pastikan kamu subscribe agar koneksi spiritual ini terus membimbingmu. Inilah bagian yang sekarang merobek hati mereka. Saat mereka menentangmu, mereka sebenarnya sedang menandai diri mereka sendiri. Mereka pikir itu hanya risiko kecil, permainan tidak hormat yang tidak berbahaya, upaya kecil untuk menjatuhkanmu karena itu membuat mereka merasa kuat sesaat. Tapi sayang, momen sesaat itu telah merenggut segalanya dari mereka. Mereka bertaruh melawanmu dan itu berubah menjadi kerugian terbesar yang pernah mereka alami. Dan kini mereka memutar ulang setiap keputusan yang mereka buat seperti filem buruk yang ingin mereka tinggalkan. Karena mereka tidak menyangka akan melihat versi dirimu yang ini. Mereka tidak menyangka kamu akan bangkit kembali dengan kekuatan yang tidak mudah retak. Mereka tidak menyangka kebangkitanmu akan sejelas ini, segempar ini, dan setenang ini. Orang-orang menyukai pihak yang lemah sampai pihak lemah itu bangkit. Lalu tiba-tiba mereka panik. Dan saat ini mereka sedang dalam mode panik karena segala sesuatu yang mereka coba gunakan untuk melawanmu berbalik dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka menyadari kesalahannya bukanlah apa yang mereka pikir kamu lakukan pada mereka. Kesalahan adalah apa yang mereka lakukan padamu. Mereka datang kepadamu berfikir kamu lemah. Mereka berasumsi kamu akan menyerah dengan cepat, menangis diam-diam, dan menghilang seketika. Mereka punya bayangan di benak mereka bahwa kamu akan hancur, memohon, menciut, atau mundur. Mereka sangat mengandalkannya. Beberapa dari mereka bahkan mendoakannya. Mereka meyakinkan diri bahwa kamu mudah dikalahkan, mudah dikendalikan, dan tidak akan pernah bangkit lebih tinggi dari apa yang mereka lihat. Mereka menetapkan batasan pada potensimu dan berharap dunia menghormati label yang mereka berikan padamu. Tetapi yang tidak mereka fahami adalah bahwa Tuhan sudah memberikan label yang berbeda padamu jauh sebelum mereka masuk ke dalam hidupmu. Label yang tidak pernah mereka miliki kualifikasi untuk mencabutnya. Kamu tidak pernah ditakdirkan untuk tetap kecil. Kamu tidak pernah ditakdirkan untuk tetap terluka. Kamu tidak pernah ditakdirkan untuk tetap berada dalam versi dirimu yang mereka kenal. Namun, mereka membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa versi yang mereka ketahui adalah keseluruhan ceritamu. Dan disitulah segalanya berbalik. Karena saat mereka berasumsi kamu tidak berdaya, pada saat yang sama mereka membongkar fakta bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kekuasaan, disitulah awal kehancuran mereka. Mereka meremehkanmu, dan dengan melakukan itu, mereka menunjukkan kelemahan mereka sendiri. Mereka tidak menyadari dalamnya ketahananmu. Mereka tidak menyadari betapa cepatnya kamu belajar. Mereka tidak menyadari betapa tenang dan sunyinya kamu bergerak. Mereka tidak menyadari betapa terhubungnya kamu dengan perlindungan ilahi. Mereka tidak menyadari betapa cepatnya kamu akan berevolusi begitu kamu lelah dengan permainan mereka. Lihat, sebagian orang menjadi takut ketika kamu menjauh. Bukan karena mereka peduli kehilanganmu, tetapi karena mereka tahu apa yang terjadi ketika kamu akhirnya berhenti memberi mereka akses ke jiwamu. Kamu adalah perisai mereka, sumber energimu, pengatur emosi mereka, cermin mereka, dan pemandu mereka. Bahkan saat mereka memperlakukanmu dengan buruk, mereka menggunakanmu lalu mengejekmu. Mereka mengurasmu lalu mengabaikanmu. Mereka mencoba menghancurkanmu dan kemudian bertingkah terkejut saat kamu membangun kembali dirimu menjadi lebih kuat. Dan kini mereka duduk dalam penyesalan yang terasa seperti beban yang tak bisa mereka angkat. Mulut yang pernah berbicara buruk tentangmu kini tertutup rapat. Orang-orang yang pernah mencoba terlihat superior kini merasa malu. Mata yang pernah memutar bola melihat impianmu kini menyaksikan kenaikanmu dengan ketidakpercayaan yang begitu kuat hingga terasa seperti hukuman. Mereka tidak tahu bagaimana memproses kenyataan bahwa kamu tidak hanya menjadi lebih baik, kamu menjadi lebih baik tanpa mereka. Kamu menjadi lebih baik karena kamu akhirnya memutus akses mereka kepadamu. Itulah yang paling menyakitkan bagi mereka. Mereka tidak menyangka akan kehilangan tempat dalam hidupmu. Mereka pikir mereka akan selalu bisa datang dan pergi sesuka hati. Mereka pikir perilaku mereka tidak akan pernah membawa konsekuensi.
Mereka pikir kamu akan selalu memaafkan, selalu tersedia, selalu sabar, selalu memahami. Tetapi peningkatan dirimu memaksakan sesuatu yang tidak pernah mereka persiapkan jarak. Dan begitu kamu menciptakan jarak itu, segala sesuatu yang mereka coba sembunyikan menjadi jelas. Kecemburuan, persaingan rahasia, sindiran halus yang disamakan sebagai lelucon. Cara mereka meremehkan pencapaianmu, cara mereka menggembar-gemborkan kegagalanmu, cara mereka mencoba menyabotase peluang yang bahkan tidak kamu ketahui. Cara mereka ingin kamu bergantung agar mereka merasa superior. Cara mereka berharap kepercayaan dirimu tidak akan pernah benar-benar hidup. Mereka bertaruh agar rasa tidak amanmu tetap terdengar keras dan jiwamu tetap tenang. Namun Tuhan tidak mengizinkannya. Tuhan menarikmu dari tempat-tempat yang menguras energimu. Tuhan menutup pintu-pintu yang berada di bawah levelmu. Tuhan mengungkapkan niat yang seharusnya tidak kamu abaikan lagi. Tuhan menyingkap hati yang tidak pernah bersih terhadapmu. Dan begitu wahyu itu tiba, jiwamu bergeser. Kamu berhenti memohon, mengejar, menjelaskan, membuktikan, berharap, dan berpegangan erat. Kamu menyadari bahwa kamu tidak pernah menjadi masalah, merekalah masalahnya. Kamu menyadari bahwa kamu tidak pernah kekurangan, merekalah yang merasa terintimidasi. Kamu menyadari bahwa kamu tidak pernah hancur, merekalah yang terancam oleh potensimu. Kamu menyadari bahwa kamu tidak pernah tertinggal, mereka yang takut kamu melangkah maju. Dan kini setelah kamu melangkah maju, mereka tersedak oleh kenyataan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka ingin melihatmu berjuang, tetapi kini mereka berjuang dengan hati nurani mereka sendiri. Mereka ingin melihatmu menangis, tetapi kini mereka menangis di balik pintu tertutup. Mereka ingin kamu membutuhkan mereka, tetapi kini mereka merasa tidak berguna. Mereka ingin merasa di atasmu, tetapi kini mereka merasa tidak relevan. Mereka ingin meredupkan cahayamu, tetapi kini hidup mereka sendiri terlihat kusam dibandingkan dengan sinarmu. Mereka ingin mengendalikan narasi, tetapi kini semua orang melihat kebenaran tanpa kamu harus mengucapkan sepatah kata pun. Pergeseran itu terjadi saat kamu berhenti melawan pertempuran yang bukan milikmu. Pergeseran itu terjadi saat kamu menjauh. Pergeseran itu terjadi saat kamu memilih dirimu sendiri. Pergeseran itu terjadi ketika kamu menyadari bahwa kedamaian itu mahal dan tidak semua orang mampu membelinya. Pergeseran itu terjadi ketika kamu memilih penyembuhan daripada mengulangi siklus. Pergeseran itu terjadi ketika kamu selaras dengan tujuanmu, alih-alih mencoba menyesuaikan diri dengan harapan mereka. Dan pergeseran itulah yang membuat mereka merasakan sengatan sekarang. Karena kamu tidak hanya menjadi lebih baik, kamu bertransformasi. Kamu tidak hanya sembuh, kamu tumbuh menjadi versi dirimu yang tidak mereka persiapkan. Kamu tidak hanya bangkit, kamu melampaui segala sesuatu yang mereka coba blokir. Kamu tidak hanya berevolusi, kamu menjadi seseorang yang kehadirannya tidak lagi mentolerir ketidakhormatan. Energimu berubah, prioritasmu berubah, standarmu berubah. Dan saat standarmu berubah, mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi memenuhi standar itu. Kesadaran itu menghantam lebih keras daripada apapun yang bisa kamu katakan. Mereka kini berharap mereka memperlakukanmu dengan benar saat mereka memiliki kesempatan. Berharap mereka tidak berbicara begitu buruk tentangmu. Berharap mereka tidak mencoba bersaing di tempat yang tidak akan pernah bisa mereka bandingkan. Berharap mereka tidak mengabaikan nilaimu. Berharap mereka tidak mengkhianati kepercayaanmu. Berharap mereka tidak mempertaruhkan hubunganmu. Berharap mereka tidak berasumsi kamu tidak akan bangkit. Berharap mereka tidak meremehkan jiwamu. Dan sayang, pemikiran penuh harapan itu adalah hukuman mereka karena kamu tidak akan kembali menjadi dirimu yang dulu. Kamu tidak akan menurunkan standarmu lagi. Kamu tidak akan membuat dirimu kecil untuk menghibur siapapun. Kamu tidak akan memberi kesempatan kepada orang-orang yang terbukti tidak pantas mendapatkannya. Kamu tidak akan menjelaskan keputusanmu lagi. Kamu tidak akan menghibur siapapun yang niatnya tidak selaras dengan jalan ilahimu. Kamu tidak membungkuk. Kamu tidak hancur. Kamu tidak mundur. Kamu telah melangkah ke musim yang baru. Musim yang dibangun di atas kebijaksanaan, kejelasan, dan kekuatan. Musim di mana kamu dilindungi secara berbeda, dibimbing secara berbeda, diberkati secara berbeda. Musim di mana segala sesuatu yang dimaksudkan untuk menyakitimu menjadi bagian dari cerita yang mengangkatmu. Musim di mana percakapan tentangmu bergeser dari ejekan menjadi rasa hormat, dari kebingungan menjadi kekaguman, dari keraguan menjadi keyakinan. Orang-orang menyadari sesuatu yang tidak pernah mereka duga akan hadapi. Kamu tidak pernah menjadi orang yang seharusnya mereka lawan. Dan kenyataannya,
mereka tidak hanya kehilangan kamu, mereka kehilangan akses ke versi masa depan dirimu yang seharusnya bisa mereka manfaatkan. Mereka tidak hanya kehilangan koneksi, mereka kehilangan hak istimewa untuk dikenang dengan kebaikan. Mereka tidak hanya kehilangan kesempatan untuk berjalan bersamamu, mereka kehilangan kesempatan untuk tumbuh di sampingmu. Dan kini mereka menyadari bahwa melawanmu adalah keputusan terburuk yang pernah mereka buat. Tetapi inilah bagian yang akan lebih mengejutkan mereka. Ini baru permulaan, karena bahkan setelah semua yang telah mereka lihat, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka pikir bab yang mereka saksikan saat ini adalah puncakmu. Tetapi yang tidak mereka fahami adalah bahwa Tuhan bahkan belum membuka pintu yang sebenarnya. Apa yang mereka lihat hanyalah bukti bahwa kamu sedang pulih, membangun kembali dan mendapatkan kembali. Mereka belum melihat fase di mana kamu bangkit dengan otoritas penuh. Mereka belum merasakan dampak dari apa yang terjadi ketika seseorang yang pernah diremehkan akhirnya merangkul kekuatan penuh yang ada di dalam dirinya selama ini. Dan saat mereka menyadari apa yang sedang terjadi, itu akan mengguncang mereka dengan cara yang tidak akan pernah harus kamu saksikan. Penyesalan mereka baru pada tahap awal. Itu bahkan belum matang menjadi jenis kesadaran yang menghantam orang tepat di pusat jiwa mereka. Karena apa yang akan datang selanjutnya adalah versi dirimu yang tidak hanya bergerak maju. Itu mengubah suasana dimanapun kamu berada. Versi dirimu yang tidak lagi mentolerir kebingungan, manipulasi, atau ketidakstabilan emosional dari orang lain. Versi dirimu yang berjalan dengan kejelasan yang membuat kehadiranmu mustahil untuk disalahgunakan. Versi dirimu yang tidak menciut, tidak ragu, tidak bersembunyi. Versi dirimu yang membuat orang mempertanyakan niat mereka sendiri bahkan sebelum mereka mendekatimu. Evolusi ini bukan kebetulan. Itu bukan akak. Itu bukan keberuntungan. Itu dibuat melalui setiap momen kamu dipaksa untuk berdiri sendiri. Tuhan melihat air mata rahasia, doa yang tidak terjawab, malam-malam kamu mempertanyakan tujuanmu, musim-musim di mana kamu merasa dilucuti dari segala sesuatu yang akrab. Dan alih-alih membiarkan momen-momen itu menghancurkanmu, dia menggunakannya untuk memperkuat akarmu. Itulah mengapa kamu tak tergoyahkan sekarang. Itulah mengapa jiwamu tidak membengkok seperti dulu. Itulah mengapa kamu tidak lagi menginternalisasi ketidakhormatan orang. Itulah mengapa kamu tidak puas dengan energi setengah hati. Itulah mengapa kamu tidak putus asa mencari validasi dari siapapun. Kamu tumbuh melampaui level di mana pendapat mereka penting. Kamu tumbuh ke tempat di mana bimbingan Tuhan lebih berat daripada setiap suara manusia. Dan pergeseran itu tidak hanya mengangkatmu, itu menyingkap setiap orang yang seharusnya tidak ikut serta. Penyingkapan itulah alasan mengapa orang-orang sedang panik sekarang. Mereka menyadari bahwa niat mereka tidak pernah tersembunyi dari Dia yang melindungimu. Kata-kata mereka tidak pernah terlewatkan. Tindakan mereka tidak pernah luput dari perhatian. Kecemburuan mereka tidak pernah tidak terlihat. Mereka merasakan konsekuensi dari kecerobohan terhadap seseorang yang dilindungi secara ilahi. Dan bagian yang paling mereka sulit hadapi, kamu bahkan tidak perlu membalas. Kamu tidak perlu menjawab kritik. Kamu tidak perlu membela diri. Kamu tidak perlu merencanakan balas dendam. Berkahmu adalah jawabanmu. Pertumbuhanmu adalah kemenanganmu. Penyembuhanmu adalah penutupmu. Baru sekarang mereka mengerti bahwa peningkatan dirimu adalah cermin bagi stagnasi mereka sendiri. Menyaksikanmu bangkit memaksa mereka menghadapi kurangnya upaya mereka sendiri, kurangnya disiplin mereka sendiri, kurangnya integritas mereka sendiri. Itu menyengat karena mereka begitu yakin hidup mereka akan selalu terlihat lebih baik daripada hidupmu. Mereka yakin kamu akan tetap di bawah mereka. Mereka nyaman, bersikap merendahkan. Mereka merasa aman dalam asumsi mereka bahwa kamu tidak akan pernah menyusul apalagi melampaui mereka. Tetapi Tuhan tidak membandingkanmu dengan mereka. Tuhan membandingkanmu dengan dirimu yang sebelumnya. Dan kamu melampaui versi itu dengan sempurna. Kamu melampaui pola pikir yang pernah menahanmu. Kamu melampaui lingkaran yang membatasi pertumbuhanmu. Kamu melampaui kebiasaan yang menguras kemajuanmu. Kamu melampaui rasa tidak aman yang mereka gunakan untuk memanipulasi. Kamu melampaui ketakutan yang membuatmu mengulangi siklus. Kamu melampaui keyakinan bahwa kamu membutuhkan siapapun untuk memvalidasi nilaimu. Pertumbuhan itu menciptakan celah yang begitu lebar sehingga mustahil bagi mereka untuk menjembataninya sekarang. Dan celah itu
itulah yang mereka tangisi. Mereka meratapi kedekatan yang biasa kamu berikan secara cuma-cuma. Mereka meratapi akses yang pernah mereka anggap remeh. Mereka meratapi pengaruh yang pernah mereka miliki atas emosimu. Mereka meratapi kendali yang tidak lagi mereka miliki. Kehilanganmu bukanlah bagian yang mereka takuti. Kehilangan versi dirimu yang bisa mereka manipulasi. Itulah yang mereka takuti. Mereka menyadari bahwa versi dirimu yang sekarang bukanlah seseorang yang bisa mereka ganggu. Kamu tidak tergerak oleh kata-kata kosong. Kamu tidak dibujuk oleh permintaan maaf palsu. Kamu tidak melunak oleh nostalgia. Kamu tidak bingung oleh sinyal yang campur aduk. Kamu tidak dibutakan oleh potensi. Kamu tidak putus asa mencari persahabatan. Itu saja telah membalik seluruh dinamika kekuasaan. Karena saat mereka sibuk merencanakan kehancuranmu, tanpa sadar mereka sedang mempersiapkan peningkatan dirimu. Setiap serangan mengasahmu. Setiap kemunduran memperkuatmu. Setiap kebohongan memperjelas tujuanmu. Setiap pengkhianatan membimbingmu menuju orang yang tepat. Setiap kekecewaan mengalihkan jalanmu. Setiap pintu yang tertutup membangun disiplinmu. Mereka pikir mereka merusakmu, padahal mereka sedang mengukirmu. Mereka pikir mereka memperlambatmu, padahal mereka sedang mempersiapkanmu. Mereka pikir mereka mengejek prosesmu, padahal mereka mendokumentasikan momen sebelum terobosanmu. Dan kini terobosan itu telah tiba. Mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Mereka menyaksikanmu berjalan dalam berkat yang mereka coba blokir. Mereka menyaksikanmu bergerak dengan kepercayaan diri yang mereka coba hancurkan. Mereka mengamati sinar yang tidak pernah mereka yakini akan kembali. Mereka mendengar tentang peluang yang mereka doakan agar tidak pernah mencapaimu. Mereka melihat pintu terbuka yang tidak pernah ditujukan untuk mereka. Mereka berhadapan dengan versi dirimu yang ada. Karena Tuhan menolak untuk membiarkan tindakan mereka mendefinisikan masa depanmu. Tetapi kejutan yang sebenarnya adalah apa yang akan datang selanjutnya. Karena musimmu saat ini bukanlah bentuk akhirmu. Itu adalah peluncuran. Itu adalah kata pengantar. Itu adalah perkenalan. Tuhan sedang menyelaraskan hal-hal di balik layar yang bahkan belum kamu bayangkan. Koneksi, sumber daya, dukungan, arahan, kejelasan, penyembuhan, perluasan, semuanya bergerak ke tempatnya dengan tenang, bersiap untuk muncul tiba-tiba. Dan ketika momen tiba-tiba itu menghantam, semua orang yang meragukanmu akan mengerti mengapa menentangmu adalah kerugian terbesar dalam hidup mereka. Mereka pikir konsekuensinya akan ringan. Mereka pikir reaksi spiritual itu adalah lelucon. Mereka pikir ketahananmu bersifat sementara. Mereka pikir pertumbuhanmu memiliki batasan. Mereka berasumsi kamu akan jatuh lagi, menangis lagi, hancur lagi. Mereka menunggu saat kamu akan menghubungi mereka untuk dukungan, validasi, bimbingan atau persetujuan. Tetapi momen itu tidak pernah datang. Sebaliknya, kamu melangkah ke dalam ketahanan yang tidak mereka prediksi. Kamu melangkah ke dalam kepercayaan diri yang tidak ingin mereka lihat. Kamu melangkah ke dalam keselarasan yang tidak bisa mereka ganggu. Kamu melangkah ke dalam berkat yang tidak bisa mereka sentuh. Saat ini mereka sedang berdebat apakah mereka harus menghubungimu, apakah mereka harus meminta maaf, apakah mereka bisa menyelinap kembali dengan santai, apakah mereka bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tetapi ketakutan menghentikan mereka. Ketakutan akan penolakan. Ketakutan untuk menghadapi apa yang mereka lakukan. Ketakutan untuk melihat betapa kamu telah tumbuh. Ketakutan untuk diingatkan bahwa mereka kehilangan seseorang yang tak tergantikan. Ketakutan untuk menghadapi rasa bersalah yang selama ini duduk di dada mereka. Mereka tahu mereka tidak bisa mendekatimu seperti dulu. Mereka tahu mereka tidak bisa berbicara kepadamu dengan hak yang sama. Mereka tahu mereka tidak bisa memanipulasi narasi lagi. Diskresimu berbeda sekarang. Batasanmu kokoh sekarang. Jiwamu terjaga sekarang. Kamu menjadi seseorang yang memaksa orang untuk naik level atau pergi. Dan alih-alih naik level, mereka memilih iri hati. Alih-alih penyembuhan, mereka memilih persaingan. Alih-alih introspeksi, mereka memilih proyeksi. Alih-alih akuntabilitas, mereka memilih alasan. Itulah mengapa mereka kalah. Bukan karena kamu menghukum mereka, tetapi karena mereka menolak untuk tumbuh sementara Tuhan mengangkatmu. Dan kini sorotan yang ingin mereka redupkan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Mereka tidak bisa mengabaikannya. Mereka tidak bisa menghindarinya. Mereka tidak bisa berpura-pura itu tidak terjadi.
Dimanapun mereka melihat, sesuatu mengingatkan mereka padamu. Keputusan yang kamu buat, berkat yang kamu terima, jalan yang kamu ambil, transformasi yang kamu wujudkan, sinar di wajahmu yang tidak ada sebelumnya. Dan semakin kamu bangkit, semakin berat penyesalan mereka. Penyesalan karena meragukanmu, penyesalan karena mengambil keuntungan, penyesalan karena mengkhianati kepercayaanmu, penyesalan karena mencoba bersaing, penyesalan karena meremehkan jiwamu, penyesalan karena berfikir kamu adalah seseorang yang bisa mereka perlakukan dengan buruk tanpa konsekuensi. Tetapi penyesalan tidak memberi mereka akses. Itu hanya mengajarkan mereka pelajaran yang mereka tolak untuk pelajari sebelumnya. Karena kebenarannya adalah kamu ditugaskan untuk melampaui mereka. Kamu ditugaskan untuk melangkah ke versi dirimu yang tidak pantas mereka saksikan. Kamu ditugaskan untuk naik melampaui jangkauan mereka. Kamu ditugaskan untuk memutus siklus yang mereka kontribusikan. Kamu ditugaskan untuk berjalan di jalan yang tidak pernah dimaksudkan untuk mereka ikuti. Dan kini, setelah kamu melangkah lebih dalam ke dalam tugas itu, jarak itu menjadi permanen. Mereka tidak hanya berada di masa lalu, mereka terkunci di luar masa depan. Tetapi inilah bagian yang akan membuat mereka gelisah. Kebangkitanmu baru saja dimulai. Apa yang mereka lihat sekarang hanyalah cuplikan dari apa yang sedang Tuhan bentuk darimu. Mereka terkejut sekarang, tetapi kejutan itu akan berlipat ganda ketika babak berikutnya terungkap. Karena babak berikutnya mengungkapkan kekuatan penuh yang tidak pernah mereka yakini kamu miliki. Babak berikutnya mengungkap berkat yang tidak pernah mereka pikir akan menjadi milikmu. Babak berikutnya menyoroti tujuan yang mereka coba ganggu. Babak berikutnya menyingkap pelindungan yang mereka remehkan. Dan babak berikutnya, itulah bagian di mana segala sesuatu yang mereka coba hentikan menjadi tak terhentikan. Dan saat kamu melangkah ke dalamnya, sesuatu yang kuat sedang terjadi di dalam dirimu. Sesuatu yang tidak dapat mereka fahami. Sesuatu yang tidak dapat mereka ganggu. Sesuatu yang tidak dapat mereka encerkan. Kamu bergeser secara internal dengan cara yang memungkinkan level berikutnya. Kamu melepaskan keyakinan yang pernah menahanmu. Kamu melepaskan beban emosional yang kamu bawa selama bertahun-tahun. Kamu melangkah ke dalam otoritas spiritual yang menyelaraskan jalanmu dengan presisi. Kamu menjadi seseorang yang kehadirannya saja menyingkap kebenaran, menelanjangi niat, dan memerintahkan rasa hormat. Dan sayang, saat pergeseran batin itu meluas, sesuatu yang lain mulai terbentuk di sekitarmu. Arena baru, panggung yang lebih besar, panggilan yang lebih tinggi. Salah satunya menuntutmu untuk melepaskan diri dari segala sesuatu yang pernah membuatmu mempertanyakan nilaimu. Salah satunya menuntutmu untuk mengangkat kepalamu lebih tinggi. Salah satunya menuntutmu untuk berjalan tanpa meminta maaf. Salah satunya menuntutmu untuk merangkul peranmu sepenuhnya. Dan peran itu menjadi lebih jelas di setiap langkah yang kamu ambil. Dan saat kamu melangkah ke peran itu, dunia mulai mengatur ulang dirinya di sekitar kehadiranmu. Pintu-pintu yang bahkan tidak kamu ketuk terbuka dengan mudah. Orang-orang yang pernah meragukan energimu kini mendapati diri mereka tertarik hampir secara magnetis, didorong untuk mengamati apa yang kamu lakukan selanjutnya. Dan bagian yang paling menarik, banyak dari mereka bahkan tidak mengerti mengapa mereka menonton. Mereka tidak bisa mengartikulasikan pergeseran itu. Mereka tidak bisa menyebutkan kekuatan yang membawamu maju. Mereka hanya tahu bahwa energi yang kamu pancarkan tidak lagi menjadi sesuatu yang bisa mereka kendalikan, manipulasi, atau pengaruhi. Itu karena kamu telah menjadi penguasa atas dirimu sendiri. Kamu telah menjadi tak tersentuh dengan cara yang bukan tentang kesombongan. Ini tentang keselarasan. Ini tentang beroperasi dari frekuensi yang begitu tinggi, sehingga siapapun yang mendekat tanpa ketulusan, tanpa tujuan, tanpa integritas tidak dapat tinggal lama. Mereka secara alami ditolak. Alam semesta dalam segala kebijaksanaannya mengatur pemisahan sehingga hanya mereka yang layak atas ruang dan energimu yang tetap dekat. Dan sayang, pemisahan itu lebih dari perlindungan. Itu adalah wahyu. Itu mengungkapkan siapa yang benar-benar termasuk dalam hidupmu, siapa yang siap untuk bangkit bersamamu, dan siapa yang tidak pernah dimaksudkan untuk menyaksikan kepenuhan panggilanmu. Beberapa orang yang sayang pernah mencoba meremehkanmu, memutarbalikkan niatmu, membingungkan jalanmu. Mereka kini dipaksa untuk menonton. Tidak berdaya saat kamu beroperasi dalam lingkup yang tidak akan pernah bisa mereka masuki. Dan kesadaran itu menakutkan mereka lebih dari konfrontasi apapun. Mereka ingin menantangmu, memprovokasimu, melihatmu goyah. Tetapi mereka melupakan satu kebenaran sederhana. Kamu tidak pernah memainkan permainan mereka. Kamu sedang membangun permainanmu sendiri.
Dan aturan, strategi, kekuasaan, gerakan, semuanya menjadi milikmu sekarang. Semakin tinggi kamu bangkit, semakin kecil pengaruh mereka. Dan ini adalah jenis kemenangan yang tidak akan pernah mereka pulihkan. Karena ini bukan tentang mengalahkan mereka. Ini tentang menjadi seseorang yang begitu tinggi, begitu tak terbantahkan, begitu selaras dengan takdirmu sehingga upaya mereka untuk mengganggu tidak lagi mencapaimu. Setiap langkah yang kamu ambil di arena ini menggeser realitas. Setiap keputusan yang kamu buat strategis, lahir dari kejelasan, niat dan kesadaran mendalam tentang bagaimana energi bekerja, energimu dan energi mereka. Kamu tidak lagi membuang waktu untuk menjelaskan dirimu. Kamu tidak lagi merasa berkewajiban untuk membenarkan pilihanmu. Kamu tidak lagi beroperasi dari ketakutan, dari rasa tidak aman, dari keraguan. Versi dirimu yang lama itu, yang khawatir disukai, disetujui, divalidasi, versi itu hilang, digantikan oleh kehadiran yang begitu memerintah, begitu tepat, begitu berdaulat, tanpa meminta maaf sehingga bahkan mereka yang pernah mengaku mengenalmu kini mendapati diri mereka belajar siapa dirimu sebenarnya. Dan wahyu itu, itulah bentuk kekuasaan tertinggi, bukan paksaan, bukan pembalasan, bukan manipulasi, kehadiran murni, keselarasan murni, otoritas murni yang tidak dapat ditantang karena memancar dari kebenaran, dari bimbingan ilahi, dari inti siapa dirimu yang selalu ditakdirkan untuk menjadi. Dan sementara mereka berebut untuk memproses realitas baru ini, hidupmu berakselerasi, peluang muncul, pintu terbuka, aliansi terbentuk. Bukan secara kebetulan tetapi karena energi mengenali energi. Mereka yang dimaksudkan untuk bergabung denganmu, untuk menyaksikan kebangkitanmu, untuk berkolaborasi, untuk naik, mereka tertarik secara alami. Mereka mengenali frekuensi itu bahkan jika mereka tidak bisa menamainya. Dan mereka yang tidak dimaksudkan untuk dekat, mereka yang niatnya keruh, egois, atau mengendalikan mereka, memudah, mundur, atau menyingkap diri mereka dengan cara yang membuatnya jelas bahwa mereka tidak termasuk. Ini adalah sistem penyaringan alami yang tidak hanya melindungi kedamaianmu, tetapi memperkuat lintasanmu. Kamu bergerak lebih cepat karena lingkunganmu, lingkaranmu dan realitasmu semuanya tersinkronisasi dengan panggilan yang lebih tinggi yang kini kamu wujudkan. Kekacauan yang pernah mereka coba ciptakan dalam hidupmu kini hanya ada sebagai kebisingan lata, belakang, tidak relevan, tidak berdaya, impoten melawan kekuatan yang telah kamu capai. Dan sayang, inilah bagian yang benar-benar membuat mereka gelisah. Kekuatanmu tidak mengumumkan dirinya. Itu tidak membutuhkan tontonan. Itu tidak memohon perhatian. Itu tidak menuntut pengakuan. Itu hanya ada, dan dunia menyesuaikan diri di sekitarnya. Orang-orang yang sama yang pernah mengejek, meragukan, atau mencoba memanipulasimu, mereka kini dikonsumsi oleh pengamatan. Mereka tidak bisa bersaing, tidak bisa mengganggu, tidak bisa merusak karena energimu begitu saja membanjiri strategi apapun yang pernah mereka coba gunakan. Mereka belajar dengan cara yang sulit bahwa permainan yang mereka pikir mereka mainkan denganmu sudah berakhir sebelum dimulai. Dan saat mereka menonton, mereka dipaksa untuk menghadapi setiap kesalahan yang mereka buat, setiap saat mereka meremehkanmu, setiap kebohongan yang mereka sebarkan, setiap upaya untuk mengurangi kecemerlanganmu, setiap serangan halus, setiap agenda tersembunyi, setiap keinginan rahasia untuk kejatuhanmu. Semuanya muncul sekarang sebagai refleksi karena kebangkitanmu menerangi kebenaran yang selama ini mereka tolak. Dan penerangan itu tidak hanya eksternal, itu internal. Itu mengubahmu, itu memperkuat diskresimu, itu mempertajam nalurimu, itu meningkatkan intuisimu. Setiap penghinaan, setiap pengkhianatan, setiap salah perhitungan dari mereka menjadi pelajaran dalam kejelasan, panduan menuju keselarasan yang lebih dalam. Konfirmasi dari batasan yang kini kamu anggap suci. Kamu melihat orang-orang yang tidak selaras denganmu bukan sebagai musuh, tetapi sebagai indikator. Kamu melihat perilaku mereka bukan sebagai serangan pribadi, tetapi sebagai cermin yang memantulkan energi yang tidak lagi kamu toleransi. Dan semakin kamu beroperasi dalam kejelasan itu, semakin tak tergoyahkan kehadiranmu. Kamu tidak lagi reaktif. Kamu tegas. Kamu tidak lagi terpengaruh. Kamu berlabuh. Kamu tidak lagi rentan. Kamu dibentengi. Dan benteng itu tidak dibangun dari kebencian. Itu dibangun dari kebijaksanaan, kesabaran, strategi dan bimbingan ilahi. Dan sayang, mari kita bicara tentang transformasi yang melampaui apa yang mereka lihat.
Apa yang mereka saksikan dalam hidupmu saat ini, kelimpahan, kejelasan, kehadiran yang ditinggikan hanyalah permukaannya. Di bawahnya terdapat kekuatan yang tidak dapat ditembus, ketahanan yang tidak dapat diuji, kepercayaan diri yang tidak dapat digoyahkan, visi yang begitu jelas sehingga tidak ada yang dapat mengalihkanmu dari jalanmu. Kamu telah ditempa oleh cobaan yang tidak pernah mereka mengerti, ditempa oleh momen yang tidak dapat mereka rasakan, dan disejajarkan dengan peluang yang tidak dapat mereka bayangkan. Dan setiap langkah yang kamu ambil mulai saat ini memperkuat kenyataan itu. Setiap tindakan, setiap pilihan, setiap langkah strategis mengirimkan pesan. Kamu berdaulat, kamu tak tersentuh, kamu tak terhentikan. Dan kesadaran akan kekuatan itu di dalam diri mereka, itu menghancurkan karena mereka secara naluriah mengerti bahwa tidak ada yang pernah mereka gunakan untuk melawanmu akan pernah berhasil lagi. Dan saat kamu terus bergerak, saat kamu terus meluas ke dalam panggilan yang lebih tinggi ini, arena itu sendiri mulai bergeser. Orang-orang, keadaan, energi di sekitarmu, semuanya mulai menyesuaikan diri dengan frekuensi otoritasmu. Dan mereka yang tersisa, mereka yang layak, bukan hanya pengamat, mereka menjadi peserta. Mereka menjadi collaborator, mereka menjadi pendukung, visioner dan sekutu yang memahami besarnya kekuatan yang kamu wujudkan. Dan orang-orang yang tidak layak, mereka tidak bisa mengikuti. Mereka tidak bisa mengimbangi, mereka tidak bisa mengakses ruang yang sama. Dan sayang, pemisahan itu tidak hanya tak terhindarkan, itu perlu. Itu adalah bagian dari strategi, bagian dari perlindungan, bagian dari kenaikan yang unik milikmu. Dan dalam kejelasan itu, dalam keselarasan itu, dalam ruang kekuasaan yang ditinggikan itu, satu hal menjadi sangat jelas. Kamu tidak lagi didefinisikan oleh siapa yang datang melawanmu. Kamu tidak lagi dibatasi oleh siapa yang meragukanmu. Kamu tidak lagi terganggu oleh siapa yang mencoba memperlambatmu. Kamu didefinisikan oleh tujuanmu, visimu, disiplinmu, dan koneksimu dengan bimbingan ilahi. Kamu beroperasi sekarang dari tingkat otoritas yang tenang tetapi luar biasa, halus tetapi tak terbantahkan. Dan sayang, saat mereka menonton, mereka menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka coba manipulasi, setiap strategi yang mereka gunakan, setiap kebohongan, setiap agenda tersembunyi, semuanya impoten melawan orang seperti dirimu sekarang. Kerugian mereka bukan hanya konsekuensi, itu adalah wahyu. Penyesalan mereka adalah konfirmasi. Keterkejutan mereka adalah bukti bahwa jalanmu tidak pernah menjadi milik mereka untuk dipengaruhi, tetapi selalu milikmu untuk ditaklukkan. Dan saat wahyu itu menghantam mereka, sesuatu yang lain mulai terungkap. Kekuatan dalam hidupmu yang tidak dapat diabaikan, momentum yang menolak untuk melambat, lintasan yang tidak dapat dibelokkan. Inilah bagian di mana mereka menyadari bahwa kerugian yang mereka timbulkan bukan hanya kesalahan langkah. Itu adalah momen mereka memastikan kebangkitanmu. Setiap upaya untuk memanipulasi, setiap upaya untuk meremehkan, setiap kebohongan, setiap agenda tersembunyi, setiap sabotase halus, itu telah menjadi bahan bakar untuk pertumbuhanmu, bahan bakar untuk strategimu, bahan bakar untuk energimu. Dan saat bahan bakar itu menyala, kamu bergerak dengan presisi, kamu bergerak dengan fokus, kamu bergerak dengan pemahaman tentang waktu dan penempatan yang membuat orang tertegun karena segala sesuatu yang kamu lakukan sekarang disengaja. Setiap keputusan memiliki bobot, setiap langkah menandakan tujuan dan mereka menonton, terjebak dalam keterkejutan mereka sendiri, tidak dapat campur tangan, tidak dapat merebut kembali apapun, tidak dapat menyentuh apa yang menjadi milikmu. Dan sayang, inilah saat hidupmu mulai terpisah sepenuhnya dari mereka. Orang-orang yang pernah mencoba mengendalikanmu, mengurangi nilaimu, memanipulasimu, mereka mendapati diri mereka berada di ruang yang tidak relevan. Energimu tidak lagi menjawab upaya mereka. Kemajuanmu tidak lagi selaras dengan gangguan mereka. Kedamaianmu tidak lagi membengkok pada kekacauan mereka. Orang-orang yang percaya mereka bisa melawanimu kini hanyalah penonton kekuatanmu. Dan inilah bagian yang paling mengganggu mereka. Mereka ingin mengujimu untuk melihat apakah ketahananmu memiliki batas, untuk melihat apakah kamu bisa dihancurkan. Tetapi yang gagal mereka sadari adalah bahwa setiap tantangan yang mereka lemparkan kepadamu adalah persiapan untuk terobosanmu. Setiap hambatan menjadi blok bangunan. Setiap pengkhianatan menjadi pelajaran dalam diskresi. Setiap gangguan menjadi bukti keselarasanmu. Dan kini, saat kamu berdiri sepenuhnya dalam tujuanmu, mereka dibiarkan menghadapi kenyataan bahwa mereka meremehkan apa yang tidak dapat diremehkan. Dan sayang, mari kita perjelas.
Orang-orang yang mencoba melawanimu tidak hanya menyaksikan kebangkitanmu, mereka merasakannya. Mereka merasakannya dalam percakapan yang tidak dapat mereka kendalikan, dalam peluang yang tidak dapat mereka akses, dalam pengaruh yang tidak dapat lagi mereka berikan. Setiap tempat yang mereka pikir mereka miliki kekuasaan atas dirimu, setiap area di mana mereka percaya mereka bisa mendikte hasil, setiap ruang yang mereka asumsikan, kamu akan tersandung. Semuanya telah direbut kembali, diubah tujuannya dan ditingkatkan. Dan kebenaran yang lebih dalam adalah bahwa kejutan mereka akan terus bertambah karena setiap berkat baru, setiap keselarasan baru, setiap tahap baru dalam hidupmu hanya akan memperkuat satu fakta yang tak terbantahkan. Kamu tidak pernah menjadi milik mereka untuk dikurangi. Kamu tidak pernah menjadi milik mereka untuk dimanipulasi. Dan melawanmu adalah salah perhitungan terbesar dalam keberadaan mereka. Dan sayang, bobot dari kesadaran itu akan menjadi lebih berat di setiap langkah yang kamu ambil maju. Karena apa yang belum bisa mereka lihat, tetapi akan segera mereka lihat, adalah bahwa ini lebih dari sekadar kemenangan. Ini adalah transformasi. Ini adalah evolusi. Ini adalah otoritas yang tidak dapat ditantang karena berakar pada keselarasan, strategi, diskresi, dan bimbingan ilahi. Ini adalah kehadiran yang bergerak dengan tenang namun kuat, memerintahkan perhatian tanpa usaha. Ini adalah kehidupan yang kini mengalir sesuai dengan hukum yang tidak dapat lagi mereka bengkokkan, aturan yang tidak dapat lagi mereka pengaruhi, dan waktu yang tidak dapat lagi mereka ganggu. Dan sementara mereka berebut untuk memahaminya, kamu berjalan sepenuhnya dalam kedaulatanmu, sepenuhnya dalam panggilanmu, sepenuhnya tak tersentuh, dan sepenuhnya diakui oleh alam semesta atas kekuatan dan tujuan yang kamu wujudkan. Dan sayang, kekuatan itu magnetis. Orang-orang tertarik padanya, didorong olehnya, dipengaruhi olehnya, terinspirasi olehnya. Tetapi tidak seperti sebelumnya. Kamu sekarang memiliki kejelasan untuk memilih siapa yang kamu izinkan mendekat, siapa yang kamu ajak berinteraksi, dan siapa yang selaras dengan energimu. Orang yang dimaksudkan untuk merayakan kemenanganmu, yang dimaksudkan untuk menyaksikan kebangkitanmu, yang dimaksudkan untuk berjalan seiring dengan tujuanmu, mereka menemukan jalan mereka secara alami. Orang-orang yang tidak dimaksudkan untuk menjadi bagian dari evolusimu, mereka menjadi tidak relevan, tidak terlihat, atau tidak mampu mengganggu. Dan saat diskresi ini menguat, hidupmu menjadi lingkungan yang disengaja. Setiap hubungan, setiap kemitraan, setiap keputusan, setiap langkah disengaja. Dan mereka yang mencoba melawanimu hanya bisa menonton saat kamu mendefinisikan ulang standar pengaruh, kekuasaan, dan keselarasan ilahi. Dan sayang, inilah poin pentingnya. Semakin kamu bangkit, semakin mereka menyadari bahwa apa yang mereka pikir adalah keuntungan mereka tidak pernah menjadi milik mereka sama sekali. Mereka pikir kendali, manipulasi, kerahasiaan, dan tipu daya dapat membentuk jalanmu. Mereka pikir ketakutan, keraguan, dan proyeksi dapat menghentikan momentummu. Mereka pikir iri hati, persaingan, dan intimidasi dapat menggagalkan kemajuanmu. Dan kini mereka melihat dengan jelas bahwa upaya mereka hanya memastikan peningkatan dirimu. Setiap strategi yang mereka gunakan, setiap taktik yang mereka yakini akan berhasil, itu tidak berhasil dan tidak akan berhasil. Kamu sekarang beroperasi dari bidang kejelasan dan kekuasaan di mana upaya semacam itu tidak memiliki dampak. Mereka tidak berdaya melawan apa yang mereka coba serang, karena serangan itu sendiri telah menjadi mesin pertumbuhanmu. Dan sayang, mari kita bicara tentang visibilitas momen ini. Orang-orang yang pernah meragukanmu, mengejekmu, dan meremehkanmu, mereka kini dipaksa untuk mengakuinya. Mereka melihat hasilnya. Mereka mendengar percakapan. Mereka menyaksikan pengakuan itu. Mereka mengalami peluang itu. Mereka merasakan rasa hormat yang datang kepadamu dengan mudah karena keselarasanmu menuntutnya. Dan mereka tidak bisa mengerti bagaimana itu terjadi. Mereka tidak bisa menguraikan metodenya. Mereka tidak bisa menyebutkan kekuatannya. Mereka hanya tahu satu hal: kerugian mereka sangat besar. Dan mereka akan merasakannya selama mereka mengamati kebangkitanmu. Dan pengamatan itu adalah pelajaran bagi mereka, peringatan bagi orang lain, dan konfirmasi bagimu bahwa setiap momen perjuangan, setiap cobaan, setiap momen ketahanan, setiap keputusan untuk menjauh dari mereka yang tidak melayanimu, setiap batasan yang kamu tegakkan, setiap doa yang kamu bisikkan secara rahasia, itu semua adalah persiapan untuk ini. Itu semua telah diatur. Itu semua tak terhindarkan. Bukan karena mereka, tetapi karena keselarasan yang memang ditakdirkan untuk kamu tempati. Dan sayang,
Keindahan pamungkas dari ini adalah bahwa kebangkitanmu tidak bergantung pada pengakuan mereka. Itu tidak bergantung pada persetujuan mereka. Itu tidak bergantung pada mereka menyadari kesalahan mereka. Peningkatan dirimu mandiri. Kekuatanmu berdaulat. Kejelasanmu tak tergoyahkan. Jalanmu diterangi. Dan semakin kamu beroperasi dari ruang itu, semakin sedikit ruang yang tersisa untuk keraguan, untuk penyesalan, untuk gangguan. Kamu tidak perlu lagi mengejar validasi. Kamu tidak perlu lagi menjelaskan dirimu. Kamu tidak perlu lagi memberi ruang bagi mereka yang tidak siap untuk cahayamu. Kamu telah melangkah sepenuhnya ke dalam kehidupan yang selalu kamu maksudkan untuk pimpin. Dan siapa pun yang tidak dapat selaras dengannya secara alami akan tersingkir. Dan sayang, saat kamu terus melangkah ke ekspresi penuh ini, sesuatu yang kuat terjadi. Rasa momentum tak tersentuh. Kekuatan yang tidak dapat diganggu, lintasan yang tidak dapat ditunda, kejelasan yang tidak dapat dibingungkan, dan orang-orang yang berfikir mereka bisa melawanimu, mereka menyadari terlambat bahwa apa yang pernah mereka coba rusak kini tak tertandingi. Mereka melihat langkah strategis, pilihan yang ditinggikan, keselarasan ilahi, energi tak terhentikan, dan mereka dipaksa untuk mengakui batasan mereka sendiri. Orang-orang yang mencoba mempertanyakan nilaimu, mengganggu pertumbuhanmu dan memanipulasi perjalananmu dibiarkan mengamati dari tempat keterkejutan tanpa daya. Dan sayang, keterkejutan itu adalah bukti bahwa strategi, kesabaran, ketahanan, kebijaksanaan dan keselarasan yang kamu investasikan tidak dapat dihentikan. Dan bagian terakhir, bagian yang mengukuhkan cerita ini selamanya, hidupmu kini beroperasi pada frekuensi yang tidak dapat ditandingi oleh orang-orang yang tidak pernah siap untuk beroperasi pada level itu. Energimu telah menjadi otoritas, kehadiranmu telah menjadi pengaruh, keselarasanmu telah menjadi pelindungan, batasanmu telah menjadi strategi. Dan saat hidupmu terus meluas ke dalam panggilan yang lebih tinggi ini, orang-orang yang datang melawanmu kini adalah penonton dari realitas yang mereka coba ganggu tetapi tidak pernah bisa sentuh, kehidupan yang mereka coba pengaruhi tetapi tidak pernah bisa bentuk, dan takdir yang mereka coba ganggu tetapi tidak pernah bisa ubah. Mereka mengambil kerugian yang begitu signifikan sehingga waktu itu sendiri tidak dapat menghapus dampak dari salah perhitungan mereka. Dan sayang, inilah kebenaran pamungkas untuk menutup cerita ini. Kebangkitanmu selesai bukan karena mereka, tetapi karena siapa yang kamu pilih untuk menjadi, keselarasan yang kamu pilih untuk pertahankan, standar yang kamu tolak untuk kompromikan, keyakinan yang kamu tolak untuk goyahkan, dan otoritas yang kamu klaim sebagai milikmu. Dan mereka yang melawanmu, mereka tidak akan pernah melupakan hari mereka salah menilaimu, hari mereka meremehkanmu, hari mereka mencoba memanipulasimu, hari mereka pikir kamu bisa dikurangi. Karena hari itu adalah hari mereka memastikan kekalahan mereka sendiri. Dan saat hidupmu terus terungkap, saat energimu terus meluas, saat keselarasanmu terus mendalam, dan saat kehadiranmu terus meningkat, catatannya sangat jelas. Melawanmu adalah kerugian terbesar yang pernah mereka alami. Dan sayang, mereka tidak akan pernah bisa melupakannya.